Pemanfaatan dana bagi hasil cukai hasil tembakau atau DBH-CHT bersama Dinas Sosial Kabupaten Malang yang ketiga menggelar kegiatan koordinasi dan sosialisasi mekanisme penyaluran bantuan langsung tunai atau BLT DBH-CHT Kabupaten Malang tahun anggaran 2025 bertempat di salah satu resort di Kabupaten Malang Selasa 28 Oktober 2025. Acara diawali dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya dan Mars Kabupaten Malang. Menyanyikan lagu Indonesia Raya dan Mars Kabupaten Malang, hadirin dipersilahkan berdiri. Yang terhormat Kepala Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Malang atau yang mewakili, yang terhormat Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Malang atau yang mewakili, yang terhormat Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Malang atau yang mewakili, yang terhormat Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Malang atau yang mewakili, yang terhormat Kepala Dinas Tenaga Kerja Kota Batu atau yang mewakili, yang terhormat Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Malang atau yang mewakili, yang terhormat Kepala Kantor Pos Cabang Utama Malang atau yang mewakili, yang terhormat Kepala Bank Jatim Cabang Kepanjen atau yang mewakili, yang terhormat Inspektur Daerah Kabupaten Malang atau yang mewakili, yang terhormat Kepala Bagian Sumber Daya Alam Sekretariat Daerah Kabupaten Malang atau yang mewakili, yang terhormat Pimpinan Gabungan Perusahaan Rokok Malang, yang terhormat Ketua Federasi Serikat Pekerja Rokok, Tembakau, Makanan, Minuman. Selamat datang kepada seluruh hadirin dalam acara Rapat Koordinasi dan Sosialisasi Mekanisme Penyaluran Bantuan Langsung Tunai Dana bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Kabupaten Malang tahun anggaran 2025 Selasa 28
Resort Malang. Untuk berdoa sesuai keyakinan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa dicukupkan. Berikutnya laporan Ketua Panitia Rapat Koordinasi dan Sosialisasi Mekanisme Penyaluran Bantuan Langsung Tunai Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Kabupaten Malang tahun anggaran 2025 kepada Ibu Titin Kunti Astuti SAPMM selaku Kepala Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial dipersilakan. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2024 tentang penggunaan dana bagi hasil cukai hasil tembakau. Peraturan Bupati Malang Nomor 17 Tahun 2025 tentang perubahan atas Peraturan Bupati Malang Nomor 115 Tahun 2022 tentang tata cara penyaluran bantuan langsung tunai dana bagi hasil cukai hasil tembakau di Kabupaten Malang. Tema: Rapat Koordinasi dan Sosialisasi Mekanisme Penyaluran Bantuan Langsung Tunai Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Kabupaten Malang tahun anggaran 2025. Peserta rapat kali ini berjumlah 200 orang yang terdiri dari perwakilan OPD terkait, koordinator penyuluh pertanian dan HRD pabrik rokok yang ada di wilayah Malang Raya. Kabid Perlindungan Jaminan Sosial Dinsos Kabupaten Malang, Titin Kunti Astuti menegaskan, BLT ini tidak dapat dilimpahkan kepada non-buruh rokok atau petani tembakau maupun cengkeh. Pihaknya berharap anggaran BLT dari DBHCHT ini dapat terserap lebih banyak dari tahun sebelumnya, karena ada sekitar 1.000 buruh rokok yang resign dari pekerjaannya, sehingga BLT untuk mereka harus dikembalikan ke kas daerah. Kepada Bapak Sekretaris Dinas Sosial Kabupaten Malang telah berkenan hadir dan memberi arahan untuk terlaksananya rapat kali ini. Kami ucapkan selamat kepada seluruh peserta untuk mengikuti rapat koordinasi ini dan semoga apa yang akan didiskusikan nanti bermanfaat bagi kita semua. Selanjutnya kami mohon kepada Bapak Sekretaris Dinas Sosial Kabupaten Malang untuk memberikan sambutan dan pengarahan sekaligus membuka rapat koordinasi dan sosialisasi mekanisme penyaluran BLT di BHCHT tahun 2025 secara resmi. Terakhir, kami seluruh panitia menyampaikan mohon maaf atas segala kekurangan dan kekeliruan kami dalam pelaksanaan rapat koordinasi dan sosialisasi mekanisme penyaluran BLT di BHCHT ini. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menginjak acara berikutnya, sambutan Bapak Sekretaris Dinas Sosial Kabupaten Malang sekaligus membuka acara dan dilanjutkan dengan materi dan diskusi. Kepada Bapak Imade Persahi Juliawan SEMM selaku Sekretaris Dinas Sosial Kabupaten Malang dipersilakan. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan rahayu. Hari ini pabrik-pabrik sudah memahami apa mekanisme yang nanti di waktu penyaluran. Clear, tidak lagi ada lagi diskusi nanti setelah keluar dari ruang ini ada beberapa hal yang perlu disampaikan. Nanti dari PT Pos juga menyampaikan beberapa hal terkait hasil-hasil kami kemarin juga sudah membuat agenda terkait kerjasama dengan PT Pos dan Bank Jatim dan itu sudah disepakati bersama. Nanti kami mohon juga dari PT Pos bisa menyampaikan secara jelas dan clear, tidak lagi ada pertanyaan nanti waktu penyaluran termasuk juga Bank Jatim. Sekretaris Dinas Sosial Kabupaten Malang Imade Persahi Juliawan SEMSI menyampaikan bahwa penerima BLT dari Kabupaten Malang untuk buruh pabrik rokok sejumlah 38.480 orang, serta buruh tani tembakau dan buruh tani cengkeh sejumlah 4.751 orang. Mekanisme penyaluran bekerjasama dengan PT Pos Indonesia dan Bank Jatim. Setiap penerima BLT menerima Rp600.000. Mekanismenya nanti di bulan November di minggu kedua proses penyaluran akan dilaksanakan
dan diharapkan di akhir November sudah tersalurkan semua. Hasil akhirnya adalah SK yang sudah diterbang oleh SK Bupati. Ya, nomor 11 sudah melakukan proses yang sedemikian rupa dari bulan Januari sampai terakhir bulan September. Jadi proses-proses yang sudah dilalui dari pendataan sampai verifikasi termasuk validasi pabrik yang bekerja sama sampai terbitnya SK di bulan kemarin. Jadi harapan kami SK yang kemarin, SK yang sudah terbuati, harapan kami nanti sebetulnya endingnya ini kan penyaluran dari PT Pos kan Bang Jatim. Jadi karena nih sebetulnya barangnya sudah selesai, jadi tidak ada lagi validasi, tidak ada lagi verifikasi dan sebagainya. Jadi nama-nama yang sudah ditetapkan di SK ini sudah terbit, tinggal nanti proses mekanisme penyaluran yang ada di Bank Jatim maupun di PT Pos. Nah, harapan kami juga biar nanti mekanismenya tidak terjadi permasalahan di lapangan, nanti misalkan kalau ada beberapa hal yang perlu disampaikan, mau disampaikan ke pihak penyalur, jadi sehingga hari ini bisa diatasi, sehingga di perkiraan di bulan berapa pun bisa awal November. Di awal November nanti bisa tersalur ke masing-masing rekening yang bersangkutan. Termasuk nanti kami berharap dari pihak bank atau dinas Bank Jatim bisa menyampaikan jadwal maupun mekanisme yang sudah diatur. Jadi sebetulnya itu sih Bapak, pada pagi hari ini kami mengumpulkan Bapak Ibu sekalian, tidak lagi berdiskusi tentang siapa yang menerima, siapa yang harus menerima, berdiskusi tentang data yang pada hari ini. Hari ini intinya bahwa mekanisme penyaluran di bulan November clear, jadi tidak ada lagi hal-hal yang perlu disampaikan. Kalau sudah diteraliaskan, mengganti pun sudah tidak ada waktu lagi. Jadi misalkan ada yang resign dan sebagainya, ya harus kembali lagi kasus data. Jadi karena prosesnya juga cukup panjang, termasuk pendataannya juga cukup panjang, saya yakin data yang disampaikan kepada kami itu sudah sesuai dengan yang nanti akan disalurkan ke masing-masing yang bersangkutan. Untuk penerima BLT, nanti lanjut Mas Bu Farila, 38.480, sekitar 23 miliar. Ini satu bulan ini sekitar hampir 25 M pergerakan anggaran kita disalurkan, sehingga perekonomian di Kabupaten Malang. Dan yang buruh tani sekitar 4.751. Ya, harapan kami nanti penyaluran yang cukup besar itu yang 28 itu bisa tersalurkan sesuai dengan kerjasama yang sudah kami sepakati bersama, baik dari PT Pos maupun Bank Jatim. Jadi ada beberapa hal mungkin yang perbedaan ya Bapak sekalian, nanti bisa dijelaskan oleh PT Pos maupun Bank Jatim terkait tata cara pembayaran. Ini sebenarnya penting tata cara pembayaran. Jangan sampai ada perbedaan persepsi dari Bapak sekalian. Misalkan yang tidak bisa hadir dan sebagainya nanti akan dijelaskan oleh PT Pos. Karena yang dari buruh tani itu harus juga ada surat keterangan dari desa terkait hal-hal yang bersangkutan tidak bisa menerima di hari yang telah ditetapkan. Jadi mudah-mudahan nanti yang berhak menerima tetap disampaikan dan tidak ada lagi yang hal-hal yang menjadi kendala di lapangan. Proses perencanaan sudah kami sampaikan tadi Bu, perencanaan dan penetapan penerima saya yakin tim sudah sesuai dengan mekanisme dan aturan yang telah ditetapkan. Nanti kami berharap nanti koordinasi penyaluran nanti teman-teman
teman-teman juga nanti kami mohon dibantu dari Dinas Kerja, dari Pertanian. Yang ketiga nanti yang terkait administrasi pelaporan juga dicek bagaimana, itu juga penting soalnya nanti di akhir Desember kami dipertanyakan juga nanti terkait BPKAD maupun inspektorat. Jangan sampai penyalurannya berjalan lancar, justru administrasi kita yang morat-marit, itu yang berat nanti di kami di Dinas Sosial. Aspek-aspek akuntabilitas dan kepatuhan itu kan menjadi salah satu yang perlu kami perhatikan. Apakah nanti dari teman-teman baik dari pabrik maupun dari buruh tani ada perubahan jadwal sehingga hari ini pun harus disesuaikan, jangan menunggu lagi besok, karena besok itu harapan kami teman-teman Dinas Sosial sudah siap untuk penyaluran, karena anggaran ini sudah dinaikkan ke BKAD, mungkin nanti tinggal masuk ke rekeningnya masing-masing bank, termasuk juga nanti dari Bank Jatim. Kalau bisa hari ini juga clear terkait jadwal, karena ada beberapa kemarin yang komplain juga, kalau bisa jangan hari libur, nanti itu disepakati bersama. Jangan sampai nanti waktu ada kedua belah pihak yang tidak sepakat nanti terjadi permasalahan di lapangan. Jadi mungkin itu beberapa yang saya sampaikan. Mohon maaf bila ada hal yang kurang berkenan pada saya sampaikan. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam kegiatan ini juga menghadirkan dari PT Pos Indonesia dan Bank Jatim sebagai narasumber dalam sosialisasi. Nantinya saat mencairkan, para penerima manfaat harus membawa persyaratan apa saja, serta bagaimana jika diwakilkan dan siapa saja yang bisa mewakilkan. Kegiatan ini juga bertujuan menyampaikan penyaluran BLT agar tepat sasaran. Perkenalkan, saya nama Ida Bagus Suharbawa, nama panggilannya Pak Bagus. Pada kesempatan ini kami dari kantor Pos Malang, kami berkutik di bagian retail dan kemitraan, khususnya juga di bagian penyaluran bansos. Dalam kesempatan ini saya membawa tim sekaligus sebagai PIC kontak person, sebagai koordinasi jika ada hal-hal yang perlu dikomunikasikan nantinya pada waktu penyaluran di lapangan. Izin nanti kami presentasikan mengenai teknis pelaksanaan dan jadwal penyaluran. Bagi hasil cukai dan hasil rokok, serta keinginan kami ada koordinasi sehingga penyaluran berjalan lancar. Jika nanti Bapak Ibu khususnya nanti ada jadwal yang kami keluarkan, tentunya seizin dari Dinas Sosial. Nah, khusus yang saya tekankan di sini sebelum nanti dipresentasikan oleh tim kami yang nanti disampaikan oleh Ibu Sri Pandansari, saya tekankan satu aja. Yang beberapa penyaluran yang pernah kami lakukan, kami sarankan kepada bapak-bapak, ibu, jika penerima bantuan ini dalam kondisi sakit, kondisi kurang sehat, atau secara fisik tidak bisa nanti datang ke tempat pembayaran, mohon bapak ibu menyampaikan lebih awal ke tim kami agar kami bisa membayarkan lebih awal daripada jadwalnya. Kenapa demikian? Yang sering terjadi, ini mohon maaf, mudah-mudahan tidak terjadi, penerima itu meninggal dunia sebelum jadwal pembayaran. Selisihnya 2 hari, 3 hari, kasihan. Itu yang bisa saya sampaikan. Yang penting kita koordinasi, yakin penyaluran yang sudah berjalan bertahun-tahun ini pasti berjalan dengan lancar. Hanya nanti kegiatan cuaca biasanya yang sudah berlangsung ini sekitar siangnya sampai sore hujan seperti itu. Makanya perlu ada penjadwalan yang lebih matang. Demikian yang perlu saya sampaikan. Nanti tim kami yang akan memaparkan.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pabrik Rokok dan Koordinator Penyuluh Petani Kecamatan Sel Kabupaten Malang. Bapak Ibu sekalian, di sini saya dan tim akan menjelaskan secara teknik untuk penyaluran DBHCHT khususnya kepada penerima tani tembakau dan cengkeh. Mungkin di tahun-tahun sebelumnya sudah kami informasikan dan kami jabarkan bagaimana terkait teknis untuk penyaluran bansos BLT tunai berikut. Nah, cuman ini di tahun ini ada beberapa penambahan baru. Ya, nanti di sini saya akan menjelaskan terkait tekniknya, Bapak Ibu. Nah, ini secara teknik kepada koordinator penyuluh pertanian di masing-masing kecamatan. Nah, nanti undangan tersebut yang akan dibawa ke pos di kecamatan tersebut. Misalnya Lawang ya, Pak ya, Lawang itu nanti dapat undangan petaninya, dia akan mengambil di kantor pos Lawang dengan membawa identitas berupa KTP asli, begitu ya. Jadi untuk identitas yang dibawa itu harus asli, Bapak Ibu, supaya nanti kita bisa untuk mencocokkan datanya dan kita proses untuk penyaluran bantuannya, seperti itu. Nah, penyaluran BLT DBHCHT melalui cekpos digital ini secara teknisnya. Jadi nanti pembayaran DBHCHT kepada penerima melalui cekpos digital atau kantor pos komunitas maupun antara langsung melalui aplikasi Pos Giro Cash. Jadi nanti untuk penerima BLT itu wajib datang ke kantor pos terdekat atau ke komunitas, Bapak Ibu. Karena apa? Nanti di sistem kami kita akan melakukan foto. Jadi untuk penerimanya nanti difoto, identitas juga difoto supaya untuk data kita nantinya, gitu ya. Nah, ini adalah undangan. Nanti undangan ini akan didistribusikan ke masing-masing kepala kantor kami, kepala kantor cabang kami. Aman ya. Nanti setelah saya menjelaskan tekniknya, mungkin dari Bapak Ibu koordinator penyuluh ada yang mau ditanyakan, monggo. Jadi seperti ini bentuk undangannya. Undangan ini nanti lengkap Bapak Ibu. Ada nomor rekening pos giro cash-nya. Nanti dasar kita adalah nomor induk KTP sebesar Rp600.000 dan juga ada persyaratannya. Persyaratan pengambilan penerimaan bansos ini adalah menunjukkan KTP asli. Nah, setelah itu kita akan melakukan verifikasi. Kami akan melakukan verifikasi. Urutan penyaluran BLT ini, Dinas Sosial menerima data pekerja dari Dinas Tenaga Kerja. Kemudian dilakukan pengolahan data, kemudian dipadankan dengan data Dinas Dukcapil untuk mengetahui bahwa data NIK-nya nasional lewat desa dan kecamatan. Hal ini penting agar calon penerima yang ternyata bukan asli warga Malang tidak masuk dalam daftar. Karena BLT ini lingkupnya adalah Malang Raya. Bahwa KTP penerima yang mengambilkan dan juga KK asli harus satu kakak. Misalnya bagaimana case-nya? Loh, ini kakakku mbak, rumahnya sama, tapi kakaknya sudah pisah. Apakah bisa? Boten sakit ya? Yang bisa hanya yang tertera di satu kakak. Begitu ya Bapak Ibu? Sudah jelas? Oke. BLT DBHCHT Kabupaten Malang oleh Bang Jatim. Kepada Ibu Lutfi kami persilahkan. Selamat pagi. Saya Vivi dari Bang Jatim cabang Kepanjen akan menjelaskan sedikit mekanisme yang akan kita laksanakan untuk pembagian BLT untuk dana cukai ini, dikarenakan wilayahnya dari Kabupaten Malang ini sangat luas ya. Dan saya jelaskan sedikit mekanisme kalau dari Bang Jatim seperti apa. Tanggal 19 Desember. Tapi secara jadwal untuk syarat pengambilan kita langsung untuk yang menerima BLT sendiri itu bisa langsung membawa KTP asli dan fotokopi KTP 1 lembar beserta nanti VE yang didapat dari Dinsos. Jadi nanti kami membuatkan VE
dari VA yang kami buat oleh Dinsos nanti akan di-share ke masing-masing HR untuk dibagikan ke penerima bantuan. Dan jika misal ada pengambilan yang diwakilkan, bisa pengambilannya masih dalam satu kakak, nanti membawa kakak asli dan juga membawa KTP asli pemberi kuasa maupun penerima kuasa, serta masing-masing ada satu fotokopi KTP-nya. Jadi kalau misalnya cuma fotokopinya saja yang memberi kuasa, kita tidak bisa menyerahkan. Jadi harus ada KTP asli pemberi kuasa dan yang diberi kuasa, tapi tidak perlu adanya surat kuasa. Nanti tempat penyalurannya, jadi karena jumlahnya untuk masing-masing pabrik ini berbeda-beda, nanti akan kita bagi antara penerima yang di bawah 200 orang dari satu pabrik dan yang di atas 200 orang. Kalau untuk yang di bawah 200 orang ini nanti masing-masing PIC di perusahaan bisa mengkontak ke kami, ke saya nanti ada kontak personnya yang bisa dihubungi, itu maksimal H-3 ya. Jadi mungkin ada yang wilayahnya daerah Gondawati itu sekitar 50 atau 100 lebih, tapi minta dikoordinir di satu tempat saja, monggo bisa dikontak. Tapi nanti sebelum hari hanya kami sudah diinfokan terlebih dahulu. Untuk jadwalnya nanti kami share di grup. Jadi rencananya sudah mulai tanggal 3. Ini untuk yang hari kerja ya Bapak Ibu sekalian, hari Senin sampai dengan Rabu mungkin kita akan jadwalkan di masing-masing wilayah. Jadi untuk mempercepat waktu pembagian kita, nanti bisa kami koordinir terkait petugas-petugas dari Bank Jatimnya. Ini jadi rencananya di kami nanti mulai tanggal 8 November sampai dengan 6 Desember itu akan dilakukan pembagian ke masing-masing pabriknya. Karyawannya itu akan datang sendiri ke Bank Jatim terdekat, monggo, dengan syarat yang telah disampaikan tadi, membawa KTP asli dan fotokopi KTP serta nomor VA yang telah dibagikan. Secara teknis, jika buruh pabrik rokok tertentu berjumlah di atas 200 orang, maka Bank Jatim akan mendatangi lokasi pabrik untuk penyaluran. Sebaliknya, jika jumlah buruhnya di bawah 200 orang, maka mereka dapat mengambil di unit-unit Bank Jatim tiap kecamatan. Saat pengambilan BLT, para buruh dapat menunjukkan virtual account yang telah mereka terima beserta kartu identitas asli. Yang mendapatkan BLT banyak, mungkin bisa kami di-share terlebih dahulu sebelum jadwal yang telah ditentukan. Jadi mungkin kalau di satu pabrik yang besar mungkin ada pembagian blok-blok gitu ya. Mungkin kami bisa di-share terkait itu. Jadi untuk pengambilan tidak memakan waktu yang lama karena kita nanti akan pembagiannya disesuaikan dengan blok yang ada. Jadi tidak harus antri yang terlalu banyak karena juga nanti personel yang kita datangkan itu juga menyesuaikan jumlah karyawan yang ada. Ya, mungkin ada pertanyaan dari Bapak Ibu yang bisa di-sharekan. Ketika pembagian seperti biasanya itu seringkali daftar yang dari Bank Jatim sama tempat atau blok yang ada di pabrik penjenengan itu tidak sama, sehingga ketika disuruh keluar 50 orang itu nyari namanya itu molak-malik gitu toh. Nah, ada yang nomor 1, ada yang nomor 100, ada yang nomor 3, ada yang nomor. Lah ini menawarkan Bu Lutfia ini bagaimana kalau penjenengan membuat daftar sendiri sesuai bloknya atau sesuai pabrik, ruangan-ruangan yang ada di pabrik, sehingga ketika dikeluarkan di ruangan atau di blok A itu langsung satu ruangan itu keluar, sehingga kecepatan untuk pembagiannya itu bisa tidak memakan waktu lama gitu loh maksudnya. Itu apakah
Yang seperti itu penjenengan setuju atau bagaimana? Ini yang dimaksud Bu Lutfia itu, atau baiknya bagaimana sesuai keadaan atau situasi yang ada di pabrik penjenengan. Dalam kegiatan ini juga dilakukan tanya jawab dengan penerima BLT. BLT di BHCHT dilakukan sekitar di bulan November, misalnya jadi ya. Waktu itu penerimaannya sekitar 1.600 orang. Kita lakukan di hari Sabtu waktu itu. Untuk pelaksanaannya kita mulai pagi hari. Selesainya tidak sampai sore, tidak sampai malam Bu ya. Sebelum jam 5 sudah selesai. Alhamdulillah lancar waktu itu. Kita bagi beberapa meja, kemudian di masing-masing meja itu nanti dari masing-masing pekerja bermerokok akan menukarkan PA-nya seperti itu Bu. Semoga tahun ini bisa berjalan lancar seperti tahun lalu dan tahun sebelumnya. Terima kasih presiden dari kami dan Bapak. Kita ada 5 petugas yang akan hadir ke sana, jadi mungkin bisa disesuaikan saja Bu dengan kondisi di tempat. Mungkin mau ditetapkan untuk 5 meja atau bagaimana, monggo untuk mempercepat penyaluran. Jadi mohon disediakan 5 meja untuk teller ya, dalam semua, tidak seperti tahun kemarin hanya 3 ya. Jadi ini sudah ditambah sehingga tidak sampai sore. Lalu untuk GBIB Gudang Baru Berkah, ada hadir Gudang Baru Berkah? Ya, buruhnya sekitar 2.000-an ya. 2.000. Saya monef ke sana pada waktu itu ruwet ya. Maksudnya ruwet tempatnya itu ya. Nah nanti mungkin ke depannya biar bisa ditata atau disendirikan yang blok sini, blok yang sebelah utara itu, yang timur kayak gitu ya, mungkin biar ini. Nah, nanti mau diberi berapa ini? Ini harapan kami untuk PT Gudang Baru Berkah nanti PIC dari Bank Jatim mau ditambah Bu. Yang kemarin pengalaman kami itu 3 orang aja. Jadi kalau lebih nanti waktu penyaluran itu dikasih 5 atau lebih beliaunya. Jadi titiknya ditambah lagi, lebih dipecah lagi. Bisa disiapkan untuk blok-bloknya di mana saja, kita nanti diinfo ya Bu ya. Sebelum H3 mungkin kita sudah berkotak. Terima kasih Bu. Di grup itu Bu, Bapak Ibu penjenengan lihat di situ ada syaratnya. Nah ini untuk kecepatannya mungkin syarat fotokopi KTP dan KK itu bisa dipersiapkan atau dikumpulkan di petugasnya atau di blok-blok itu loh Bu, yang di mandornya, atau ya ketika dipanggil itu langsung sesuai dengan yang dibawa dia, KTP asli tadi ya. Jadi tidak kita dipanggil belum bawa KTP dan KK kayak gitu kan menghambat ya. Jadi persiapan itu sekarang ini ada KTP dan KK ya. Fotokopi KTP dan KK. Yang diambil sendiri hanya fotokopi KTP saja. Tapi yang tidak bisa ambil itu harus ada fotokopi KTP dan KK serta KTP asli. Baik KTP yang diambil nama orang yang diambil atau yang mengambil, harus ada foto KTP aslinya. Jadi tidak usah surat kuasa, tetapi harus ada KTP asli orang yang diambil maupun yang mengambilkan. Itu ya kita itu. Jadi ini sudah kemudahan ya Bapak Ibu ya. Lalu yang terkait kesalahan nama. Nah ini seringkali kesalahan nama, kalau satu huruf atau 1 digit dimaafkan kali ini ya. Seumpamanya Khairunisa ada
tanda petik di atas itu kurang itu dulu kan nggak boleh ya, harus ada surat ini memberi pernyataan. Sekarang kesalahan satu huruf diampuni, ya, angkat. Oh, okay. Kesalahan nik maksudnya. Kalau untuk ini datanya kita menyesuaikan dengan NIK ya Pak ya. Jadi kalau misalnya ada kesalahan data NIK, kita nanti bisa dibantu untuk surat keterangan ya. Karena dasar kita adalah NIK-nya Bapak. Oh, iya. Nah, itu untuk pelaksanaannya itu bareng atau kita ini apa? Beda-beda tanggal ampunan. Di mana tadi Pak? Di Tajinan sama di Pagelaran. Tajinan. Kurang lebih meningkat di Pagelaran 800-an. Kalau yang di Tajinan sekitar 600-an ya Bu. Ini nanti kalau untuk yang PT Serju saya lagi nih Pak. Soalnya kemarin datanya saya jadi satu. Okay. Untuk pemisahannya masih belum ada. Jadi nanti untuk tempat yang satunya ini yang ada masih yang di Pagelaran. Oke. Ya, nanti yang tempat satunya bisa kontak saya. Oke, siap Bu. Terima kasih. Ya. Langsung menghubungi Bu Lutfia ya. Jadi yang tempatnya 2 berjauhan lebih dari 200 hurufnya bisa langsung menghubungi Bu Lutfia. Jadi nanti akan dijadwalkan sendiri ya. Ada lagi yang lain? Ya, monggo Bapak Ibu yang ada kendala di pelaksanaan penyaluran tahun kemarin, kita evaluasi atau kita perbaiki di tahun ini, monggo bertanya. Selamat pagi Bu, saya Aniko dari PT Batubara. Ini untuk di Batubara kan ada 2.871 yang di Wakil 1.497. Oke, wilayahnya di mana? Jadi nanti bisa saya juga mengkoordinir teman-teman terkait pembagian petugasnya. Mungkin tidak dibagi dua, mungkin ada yang lebih banyak atau cenderung dengan banyaknya ini sih penerima terkait itu aja. Nanti saya dihubungi Bu. Ya, terima kasih Bu. Ada 8 teller nanti rencananya. Nah, nanti yang paling banyak di mana, yang di Wakil atau yang di Pagi Saji, nanti langsung menghubungi Mbak Lutfi aja ya. Mungkin ada yang lain? Oh iya. Selamat pagi Bu. Ini saya ingin menanyakan ya Bu. Jika yang bersangkutan sakit misalnya, kemudian diambilkan anaknya tetapi belum memiliki KTP Bu, misal anaknya masih di sekolah, itu bagaimana ya Bu? Langsung saya jawab ya. Kalau dari ketentuan bank, jadi pengambilan harus yang memiliki KTP. Jadi memang harus satu kakak yang sudah memiliki KTP untuk pengambilannya. Mungkin ada keluarga yang lain yang bisa ini ya, dalam satu kakak. Peringatan warning sampai tanggal 19 Desember. Nah, buruh itu dengan supaya di wes dan dijupuk selali gitu loh ya. Jangan sampai seperti kemarin saya sampai kasihan, wah kok kelalen aku gitu. Dari 3 orang dari sambutan nggak salah itu. Dinsos datang sambil bawa VA itu. Nah sudah saya kembalikan ke kas negara karena nggak terambil di waktu yang sudah melampaui dari PKS, perjanjian kerjasama kita dengan Bank Jatim. Mungkin ada lagi, monggo dari Gandul, aman Gandul? Ya, aman ya, banyak juga Gandul. Yang di kota kemarin ada bis itu ambil di Bank Jatim dekatnya Gorgen Arok itu di apa itu? Nggak bisa Bu, ya nggak bisa. Aduh, saya ini itu jangan lagi ya Mbak Lutfi ya. Nanti kalau apa koordinasi antar Bank Jatim, kota dan kabupaten
biar terjadi mantap gitu, sehingga tidak ada yang dikembalikan. Dan kasihan kalau sudah izin tidak mengerjakan atau tidak clearing, ternyata antri di Bank Jatim ditolak, ya jangan sampai. Ada lagi yang dari Ngantang. Adakah Bapak Ibu yang keberatan dibagi di hari Sabtu? Begini gajian, pembayaran. Hari Sabtu monggo sekarang dikomunikasikan, ngomong ada Mbak Lutfi di sini. Minta hari apa kalau mamanya keberatan di hari Sabtu, monggo. Ngantang dari keberatan itu dijadwalkan hari Sabtu, Ngantang? Ya. Dijadwalkan pembagiannya hari Sabtu. Yang keberatan apa enggak? Kalau hari Sabtu keberatan, Bu. Ngomong-ngomong, Mbak Lutfi ngomong-ngomong. Dari Ngantang, kalau hari Sabtu itu kan jamnya pendek. Jadi kalau bisa jangan hari Sabtu. Biasanya sampai jam berapa Ibu? Jam 11 sudah pulang. Jam 11 sudah pulang ya. Untuk kalau dengan Ngantang ini kita jumlahnya sekitar berapa? Jumlahnya sampai 1.000 ya? 1.000 lebih. Kita nanti ada 4 personel Bu, ya semoga nanti tidak sampai sore ya, mungkin maksimal di jam 12 lah untuk ini, karena kita juga mengantisipasi jaraknya juga dengan kami ya Bu ya. Jadi memang kenapa kita jadwalkan di hari Sabtu, karena kita memang sudah ada jadwal untuk yang hari Senin, Selasa, dan Rabu. Untuk personil pun kita nanti juga bagi Bu untuk hari Sabtu ini di beberapa tempat. Jadi mungkin jamnya kita yang kalau maju kayaknya juga tidak bisa pagi banget gitu ya. Kalau petugasnya kita sudah buatkan 4 petugas, jadi semoga nanti memang kita bisa atasi tidak sampai siang lagi. Oke, makasih. Bapak jangan teman ya sampai jam 4 gitu ya. Oke, siap. Itu aja ya Pak, jadwalnya tetap ya. Ya tidak ada masalah. Mungkin yang lain? Jadi Bapak kami izin Bu Titin dan Bu Lutfia, pabrik kami menerima jadwal di hari Selasa tanggal 4 November. Apakah bisa di reschedule di hari Sabtu dengan pertimbangan supaya tidak mengganggu produksi seperti itu? Terima kasih. Pemerintah Kabupaten Malang membagi alokasi di BHCHT 50% untuk bidang kesehatan seperti pembangunan rumah sakit maupun iuran kepesertaan BPJS untuk PBID. 40% untuk kesejahteraan masyarakat, salah satunya adalah BLT, dan 10% sisanya adalah untuk penegakan hukum. Terornya waktu cuma 3, kita sampai maghrib, saya sampai sama Bu Titin ya. Akhirnya ditambahin sama Bang Jatim jadi 5, selesai setengah. Mohon izin itu aja yang saya mohon untuk dijadikan satu. Hari ini hari Sabtu saya lebih senang Bu, karena Sabtu lebih santai gitu. Cuma tanggalnya saya ikut dari undangan aja, tanggal 8-nya atau tanggal 15-nya saya ikut aja. Mungkin itu aja dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Ada pertanyaan lagi Bapak Ibu? Monggo yang dari Dinas Sosial Kota Malang mungkin ada yang ingin diinfokan? Saya mengingatkan bahwa Bapak Ibu HRD, nanti kita ada kegiatan yang kedua, verifikasi dan pendataan yang rencana akan dilaksanakan pada tanggal 4 November. Dengan kegiatannya Bu Titin penyaluran, itu mohon Bapak Ibu semua ke HRD membawa stempel perusahaan, materai 10.001, terus sama surat penugasan sebagai HRD dan fotokopi KTP untuk penandatanganan SPTJM di hari tanggal 4 November 2025 hari Kamis. Rencana kami undang di Hotel Montana 2. Ya itu tahun kemarin dapat ya, terus dievaluasi atau dikoreksi dari sekretariat. Bahwasanya untuk data awal yang dikirimkan ke Naker itu nanti pengisiannya benar-benar sudah sesuai dengan form yang sudah diminta oleh Dinas Sosial Kabupaten, karena ada beberapa dari pabrik rokok itu kadang tidak sesuai itu loh Bu. Jadi kan
perlu perbaikan. Itu aja sih. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bukan ini, kalau ini sudah jadi, SK-nya sudah jadi sudah tidak ada penambahan atau perubahan seperti di kota ya. Yang dimaksud Bu Ratna tadi, data untuk tahun depan itu ada formnya yang sama gitu, sehingga tidak membingungkan ya. Jadi itu yang disampaikan oleh Bu Ratna. Di Senaker Kota Malang, di Senaker Kota Batu mungkin PT Pos ya, karena saya yakin HRD kan berarti terkait dengan Bang Jatim. Mungkin dari Mas ada pertanyaan terkait nanti hal-hal yang permasalahan kemarin, nanti biar clear juga sih Mas. Kesempatan yang diberikan oleh Bapak Sekti ini hanya mengingatkan ke teman-teman Korlo, terutama untuk teman-teman Korlo yang baru bergabung di tahun ini 11 kecamatan. Nanti mohon untuk mencermati data penerima BLT, manakala diketemukan bahwa yang di kelompok yang kita usulkan itu domisilinya dari kecamatan lain, harus berkoordinasi dengan kecamatan lain itu, Korlo kecamatan lain itu. Kenapa? Karena nanti PT Pos membagikan undangan berdasar domisili KTP. Sementara kita dalam pengumpulan data itu berbasis kelompok tani. Ngaten nggih? Jadi nanti teman-teman Korlo mengidentifikasi mana-mana buruh tani yang berasal berKTP dari di luar kecamatannya, dan segera komunikasi dengan PIC PT Pos sekaligus Korlo BPP kecamatan lain itu. Jelas nggak kira-kira? Ada beberapa itu pembagian undangannya itu berdasarkan kecamatan. Nah ini yang di kenyataan di lapangan adalah berdasarkan kelompok taninya. Nah, nanti itu kita sudah bekerja sama dengan kantor pos ini 4 tahun ya. Insya Allah kalau masalah begitu bisa tertangani dengan tidak ada masalah gitu ya. Karena seringkali ya memang orangnya di sini tapi KTP-nya kecamatan lain kayak gitu ya. Tapi kantor pos gercep kalau ada masalah-masalah itu selalu langsung dipindahkan ke kantor pos yang terdekat dengan buruh taninya itu ya. Kiranya itu Bapak Ibu ada lagi yang ingin disampaikan. Berarti rapat koordinasi ini adalah yang terakhir di tahun 2025 ini sebelum penyaluran. Tidak ada lagi rakor lagi ya. Jadi ini rakor persiapan untuk penyaluran BLT. Yang telah disepakati di sini berarti akan kita laksanakan di 2 bulan ke depan untuk penyaluran BLT tahun 2025. Seperti tadi PT Jabur Rizki, Sejuk, Barokah Rezeki Barokah Amin, lalu dari mana tadi yang minta reschedule atau minta diganti atau ditambah tellernya, langsung saja berhubungan dengan Mbak Lutfia ya. Ini Mbak Lutfia kooperatif ya. Jadi masuk di grup itu penjenengan langsung japri-japri, beliaunya langsung menindaklanjuti. Jadi ini kita alhamdulillah Mbak Lutfia ini dari Bank Jatim kooperatif ya. Nah mudah-mudahan tahun ini serapan kita untuk BLT ini lebih baik dari tahun kemarin, karena tahun kemarin yang tidak terserap atau yang resign itu sekitar 1.000 orang. Nah 1.000 itu kali 600.000 kan eman saya kembalikan ke kas negara. Nah mudah-mudahan terambil semua BLT-nya, maksud saya itu ya. Nah ini mohon bantuan Bapak Ibu HRD untuk mengingatkan kepada buruhnya segera diambil, jangan saksi-saksi engkau lali ya. Mulai tanggal 3 sudah bisa diambil nih.
tanggal 3 November sudah bisa diambil di unit-unit Bank Jatim terdekat untuk yang buruh pabriknya di bawah 200 orang. Yang di atas 200 itu akan didatangi sesuai jadwal tersebut. Yang keberatan atau yang minta penambahan, ada yang ini bisa langsung koordinasi dengan Bank Jatim ke Mbak Lutfia langsung. Jadi saya berharap tidak ada kendala nanti pelaksanaannya, dan semoga kita selalu diberi perlindungan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kiranya itu Bapak Ibu, terima kasih rawuhnya di sini mengindahkan undangan saya di rapor mekanisme penyaluran BLT ini, termasuk juga terima kasih kepada OPD yang sudah hadir di sini di tengah-tengah kita, juga kepada Dinas Sosial Kota Malang, Dinas Sosial Kota Batu, Disnaker Kota Malang, dan Disnaker Kota Batu. Tak lupa kepada Dinas Kominfo yang sudah mempublikasikan kegiatan kita selama ini, juga terima kasih ya. 3 kali rakor selalu dihadirkan media massa di tengah-tengah kita ini ya, untuk meliput kegiatan kita. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 1, 2, 3. Selanjutnya dengan gaya pengepalan tangan. 1, 2, 3. Baik, terima kasih. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini, tepatnya di Hotel Sanaya, ini merupakan kegiatan yang ketiga kali ya. Pertama, memang sudah dilaksanakan di bulan sebelumnya terkait proses perencanaan proses validasi, yang hari ini sebetulnya rapat terakhir yang sudah kami anggarkan, sudah kami rencanakan bahwa proses mekanisme penyaluran BLT terhadap buruh tani dan terhadap buruh pabrik rokok. Untuk jumlahnya untuk pabrik rokok sekitar 38.480 orang, dan untuk buruh tani 4.751 orang. Ini mekanisme penyaluran, kita bekerja sama dengan mitra penyalur, yang satu dengan PT Pos Indonesia, yang satu terkait dengan Bank Jatim. Dan mekanismenya nanti sekitar di bulan November, di minggu kedua ya, minggu kedua proses penyaluran akan berjalan sesuai dengan mekanisme yang sudah kami sepakati bersama. Harapan kami di akhir November sudah tersalur semua. Kalau melihat dari jadwal yang kita telah sepakati, itu di minggu pertama Bu ya. Di minggu pertama nanti batasnya di akhir November sudah selesai. Nanti misalkan ada 1, 2, 3 yang tidak tersalur, kami tetap memberi ruang setelah proses penyaluran selesai. Jadi proses penyaluran itu berakhir di 6 Desember. Harapan kami sih di 6 Desember itu seluruh penyaluran bisa selesai. Tapi memang pengalaman tahun kemarin mesti ada beberapa yang resign dan sebagainya, yang mungkin yang meninggal dan sebagainya. Harapan kami sih mudah-mudahan di tahun ini tidak sebanyak tahun kemarin. Kemarin sekitar 1.000 orang yang harus kita kembalikan ke kas daerah karena banyak yang resign. Di BHCAT sesuai dengan Permenku kan mandatory spending ya, kita mendapat anggaran sekitar 26 miliar 600.000. Jadi yang untuk BOP sekitar 500 juta. Jadi totalnya seluruhan sekitar 26 miliar 438 juta 600 rupiah. BOP itu untuk kegiatan operasional. Misalkan kalau kita mengadakan rapat seperti hari ini kan kita perlu BOP juga terkait nanti validasi pendataan ke masing-masing dinas terkait, kita juga butuh anggaran. Jadi memang itu sudah sesuai dengan ketentuan yang diatur. Kita BOP-nya tidak semaksimal yang kita pasang di perencanaan sekitar 500 juta sekian. Kan BOP untuk biaya transfer itu kita kena biaya anggaran sekitar 15.000 ya, kita 15.000. Kalau masing-masing BLT menerima 600. Jadi per orang menerima 600.000. Ya, harapan kami nanti kalau memang anggaran tahun 2006 bisa melebihi di tahun sekarang, kita bisa menganggarkan lebih lah dari 600.000.
sebetulnya bisa di situ sudah diatur nanti mungkin ada tambahan teknis gitu. Jadi misalkan dalam hari yang bersangkutan beliaunya tidak bisa mengambil karena sakit, bisa juga yang dari PT Pos bisa menjemput bola, tapi juga bisa diwakilkan dalam satu kakak. Misalkan satu kakak ada saudaranya bisa bantu. Tapi kalau beliaunya meninggal, nah itu yang tidak bisa diwakilkan. Kalau beliaunya meninggal pas waktu penyaluran itu harus diwakilkan kas daerah. Misalkan kalau sebelumnya saya nggak berharap beliau meninggal kan. Ya, bisa satu hari sebelumnya yang menerima atau meninggal ya nggak masalah. Tapi kalau sudah belum meninggal, ternyata beliau kita menyalurkan itu harus dikembalikan. Mungkin tambahan Bu Dikin untuk buruh pabrik rokok dan buruh tani tembakau, sehingga ketika BLT itu penerimanya meninggal dunia tidak bisa dilimpahkan kepada yang bukan buruh pabrik atau buruh tani, harus kembali ke kas daerah ya. Jadi BLT untuk pekerja buruh itu. Ketika dia sakit atau berhalangan, kalau yang di kantor pos itu langsung jemput bola atau dia home visit ke rumahnya ya. Tetapi kalau untuk Bank Jatim itu masih ada tenggang waktu sampai di tanggal 19 Desember diberi waktu untuk mengambilnya. Jadi kalau pabrik dengan jumlah buruh di atas 200, Bank Jatim akan datang ke pabrik tersebut. Jadi buruhnya tidak perlu keluar pabrik, tetap bekerja di situ, Bank Jatim yang datang. Tetapi kalau pabrik mempunyai buruh itu hanya 50 atau 75 orang, berarti buruh itu yang mengambil di unit-unit Bank Jatim terdekat. Per kecamatan. Per kecamatan. Nah ini kendalanya Bank Jatim itu tidak mempunyai unit di semua kecamatan. PR Basir Jaya yang ada di Sumawe ambilnya itu di Turen atau di Ndampit. Nah, itu kelemahannya di situ di Kabupaten Malang ini, sehingga masih jauh di situ. Nah kalau yang di Ngantang pakai di unit di Batu. Cabang Batu ya. Nggih, Cabang Batu. Ngantang, Kasembon sama Pujon. Kalau di Bank Jatim itu penyalurannya lewat rekening atau tetap cash sama juga? Lewat VA. Nggih, jadi nanti Bank Jatim itu mengeluarkan virtual account. Lah, buruh ini membawa KTP asli dan virtual account yang sudah dicetak atau di print, lalu menyebutkan nomornya itu sambil menunjukkan ke petugasnya, tellernya. Nomor rekeningnya. Nomor VA-nya. Yang di bawah 200 kan datang ke unit Bank Jatim sambil membawa nomor VA yang sudah di print oleh HRD itu. Masuk ke VA itu. Yang nomor VA itu sudah ada uangnya gitu, ada anunya di situ. Dia menyebutkan dan memberi nomor VA itu sudah bisa mengambil dengan KTP asli, menunjukkan KTP asli dan fotokopi KTP tadi. Happy Budiman melaporkan.